Anda jangan begitu lihat merah langsung cut loss. Merusak mental Anda. Cut loss itu yang rusak bukan hanya duit. Duit tapi hilang, mental. Banyak yang investasi bodong menawarkan gini. Guys, taruh 5 juta, dapat 15 juta. Dari mana? Saya tanya dari mana? Indonesia saya akan lihat ya menjadi negara yang akan diperhitungkan di dunia untuk pasar kripto. Kenapa? Satu, ini no boundaries, ya, nggak ada batasan. Ada batasan. Ketemu lagi di Ngobrol Asik. Saya terus terang hari ini hari yang luar biasa. Saya mengundang beliau dengan waktu yang cukup rumit dan beliau, tapi beliaunya akhirnya bersedia datang ke Ngobrol Asik. Siapa orangnya? Mas Fier Abdul Jamal. Ini silakan Mas Fier, mungkin bisa diperkenalkan. Beliau yang saya tahu adalah legenda pasar saham Indonesia. Ya, nama saya Fier, lebih tepatnya teman-teman di bursa menyebut saya adalah legenda pasar modal Indonesia. Wow. Tapi biasanya legenda itu kan sudah mati, ya. Tapi saya masih hidup, artinya living legend. Banyak yang harus saya perbuat lagi untuk pasar modal Indonesia khususnya. Jadi saya sekarang aktif untuk memberikan edukasi sebanyak-banyaknya bagi masyarakat Indonesia. Kan kalau melihat hari ini nih menarik Mas. Di ranah pandemi ini kan yang lain kemana-mana bisnisnya bergurung dipar. Yang ini tetap masalah investasi ini bagaimana Mas? Ya, khususnya pasar modal Indonesia itu mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Ya, sebelum pandemi transaksi di bursa itu 5-7 triliun per hari. 5-7 triliun per hari ya, sebelum pandemik. Belum. Pada saat pandemik, transaksinya naik sampai 19-21 triliun per hari. Bahkan tertinggi itu all time high-nya sampai di 31 triliun. Ya, jadi bayangkan, transaksinya naik signifikan. Artinya apa? Indonesia merupakan pasar investasi yang cukup besar. Menjanjikan seluruh dunia. Dan menjadi primadona saat ini. Bahkan investor asing berbondong-bondong banyak masuk ke Indonesia. Oke. Berarti masa depan bicara dengan investasi ini memang dengan penduduk 273 juta ini sudah pasti akan bisa menjadi menjanjikan banget. Pasti. Yang penting kita mau belajar. Jangan sampai peluang ini diambil oleh orang lain, orang asing. Kok sepertinya Mas ngomong bahwa kita harus belajar. Sebenarnya masyarakat kita melihat investasi gimana sih Mas? Oke. Investasi bukanlah sesuatu yang kita lakukan, bahkan kita saja baru mengenal investasi itu sekarang. Ya kan? Karena investasi itu di negara luar sudah satu tingkat kedewasaan yang tinggi. Kedewasaan yang tinggi ya. Jadi orang berinvestasi untuk masa depannya. Mereka membeli peluang dan membeli juga resiko secara bersamaan untuk masa depan. Gitu. Beresiko bersamaan. Peluang dan resikonya secara bersamaan. Jadi tidak mungkin kita membeli peluang, sementara kita nggak pernah tahu bahwa itu ada resikonya. Sama kayak kita meluncur di jalan tol 150 km per jam, kita nggak tahu bahwa peluangnya kita bisa datang lebih cepat, tetapi resikonya kalau terjadi kecelakaan fatal. Ya gitu. Bagus banget ya ininya ya. Analoginya bagus sekali. Tapi dengan era pandemi, investasi di Indonesia yang paling dari awal adalah saham. Habis itu forex juga kan. Yang terakhir kita lihat adalah kripto. Mas Fier seorang legenda di pasar saham. Melihat kripto di Indonesia gimana? Pertama saya lihat kripto pada saat datang banyak yang mengecam. Bahkan Warren Buffett, sekelas Warren Buffett saja mengecam. Terus saya melihat, kalau Warren Buffett mengecam, mungkin dia belum punya pemahaman. Karena konvensional, cara dia berinvestasi masih konvensional. Sedangkan kripto itu adalah dunia baru yang dibawa oleh anak-anak muda
yang rata-rata kaya raya kurang dari 10 tahun di dunia ini. Jadi seperti Elon Musk, Mark, Jeff, Jack Ma, semua mereka sukses di pasar modal kurang dari 10 tahun. Yes. Sedangkan Warren itu sukses setelah 20 tahun, 30 tahun kan. Tidak mungkin akselerasi itu bisa dilakukan dengan cepat dengan cara konvensional. Terus muncullah kripto. Nah, kita bisa lihat kripto perkembangannya luar biasa. Betul. Contoh di Indonesia. Indonesia memerlukan waktu 10 tahun lebih untuk mengumpulkan 3,5 juta sampai 5 juta investor dalam puluhan tahun. Sementara kripto hanya memerlukan waktu 1 bulan untuk mengumpulkan 4 juta investor. So apa yang kita lihat bahwa ternyata shifting paradigm dari konvensional ke digital ini lebih cepat. Bahkan orang di pelosok tanah air pun mengerti. Betul. Mengerti apa itu kripto. Betul, Mas. Itu kenapa? Kita nggak bisa melewati yang namanya shifting paradigm dari zaman kita hidup. Mulai dari zaman batu, zaman besi, zaman teknologi, sekarang kita shifting ke digital. So jadi kalau Anda tidak siap beradaptasi, Anda jadi dinosaurus. Anda punah. Bahkan Warren Buffett yang tadinya mengecam kripto, sekarang berinvestasi gila-gilaan. Dia beli memasukkan dana 1 miliar dolar hanya untuk kripto. So jadi saya itu ya belajar saja sama mereka. Ngapain saya bikin teori baru kan? Anda belum kaya, belum sukses, terus mau bikin teori baru, eksperimennya banyak, wasting time, dan uang sekolahnya yang paling ngeri, mahal. Ya best practice aja, ikutin aja orang-orang hebat. Jadi Warren Buffett yang dulu sangat mengecam Bitcoin, itu hari ini sudah merubah sudut pandangnya. Bahwa ini sebuah investasi masa depan atau keniscayaan yang pasti kita lewatin. Pasti. Shifting paradigm tadi, perubahan-perubahan nanti nggak tahu apa setelah kripto itu apa yang terjadi kan nggak tahu lagi. Oke Mas, menarik dengan pertumbuhan kripto yang sedemikian cepat, Mas bisa memperkirakan dengan waktu bulanan ini sudah bisa mencapai trader-trader baru. Tapi gimana sebetulnya mindset menjadi seorang trader maupun seorang investor di dunia baru ini? Harus seperti apa sih Mas sebetulnya? Ya wajar ya. Ada yang bilang Pak Fir, saya nggak ngerti saham, saya nggak ngerti kripto. Saya baru masuk sebulan 2 bulan. Saya bilang kalau Anda belum ngerti, Anda masih bingung, Anda sudah di jalur yang tepat. Nah, karena kalau Anda langsung ngerti, saya yang bingung. Saya aja puluhan tahun baru ngerti, masa Anda baru sebulan udah ngerti. So jadi mindsetnya itu harus kita rubah bahwa investasi Anda membeli peluang dan resiko. Jadi nggak usah heran kalau umpamanya Anda beli harga tinggi, terus turun, terus Anda bilang, saya rugi. Ruginya di mana? Kalau Anda membeli di harga tinggi, terus kemudian dia turun, dia pasti melakukan koreksi. Koreksi itu namanya floating loss. Belum loss, belum rugi. Kalau Anda eksekusi, dia akan jadi rugi. Kalau di cut loss. Dan itu kan keputusan Anda sendiri. Anda cut loss, udahlah saya nggak sabar. Karena mungkin saya pakai duit pinjol. Mungkin saya pakai duit ngutang. Saya nggak bisa tahan lama. Ya udah cut loss. Daripada saya nunggu lama. Tetapi tidak ada yang menyarankan Anda untuk cut loss. Simpan aja. So nanti satu saat juga dia akan rebound. Dia akan kembali ke titik tertentu dan Anda profit. Gitu. Jadi itu yang saya banyak keliling kota edukasi itu. Anda jangan begitu lihat merah langsung cut loss. Merusak mental Anda. Cut loss itu yang rusak bukan hanya duit hilang, mental. Lama-lama mental Anda rusak, Anda nggak sabaran, semuanya di cut loss. Sekarang saya mau tanya Mas Anang. Nelayan pergi ke laut, dia tahu di laut itu banyak ikan kan? Betul. Tapi dia nggak tahu hari itu ikan apa yang lewat. Makanya dia lempar jaring. Habis dia lempar jaring, dia nyelam nggak? Enggak. Dia duduk ngerokok. Ngopi. Begitu 2 jam, tarik jaring. Nyangkut, 20 ikan. Lempar lagi. Duduk lagi, nyangkut. Gitu. So jadi dalam investasi juga sama.
Itu simpel ya sebetulnya ya. Simple. Makanya bahkan saya banyak membuat analogi-analogi sederhana. Ya. Sekarang saya tanya, pada saat orang menikah, Ya. pertama kali dia ketemu calon istrinya, apa yang muncul? Ya. Cinta dan sayang kan? Betul. Apakah dia tahu kalau saya kawinin gadis ini, dia akan bikin saya kaya? Belum tentu. Belum tentu. Sudah pasti bulanan keluar kita. Ya? Sudah tentu biaya-biaya keluar semua kan? Artinya pada saat kita menikahi dia saja kita nggak tahu bahwa dia bikin hoki atau dia bikin sial buat kita. Betul. Tetapi karena sayang dan cintanya kita pilih dia. Dan kita bertekad untuk membangun mahligai rumah tangga ini bersama. Ya, terus kemudian begitu Anda Anda melakukan pernikahan, honeymoon. Indah sekali honeymoonnya. Setelah honeymoon pulang, istri Anda datang bulan. Ya? Terus Anda komplain sama mertua. Pak, saya balikin anak Bapak. Karena ternyata dia datang bulan. Ya. Artinya Anda gitu? Anda perlu berapa istri untuk come on guys. Ilustrasi dan analogi yang sederhana. Tunggu aja. Berarti kenapa Anda sebetulnya ya, Anda sabar tunggu dia 7 hari kalau yang memang siklusnya 7 hari. Ya. Ada beberapa yang siklusnya 3 hari, ada yang 2 minggu. Ya. Sabar aja. Kenapa Anda nggak pecat? Kenapa Anda nggak cut loss istrinya? Coba cut loss istrinya. Ya? Nah, sekarang investasi sama. Investasi lagi koreksi Anda jual. Anda nggak sabar tunggu. Ya. Tapi pada saat untung juga Anda nggak jual. Ya. Makanya saya sering diledekin oleh trader-trader asing. Ya. Dia bilang apa? Orang Indonesia itu hebat. Berani rugi, takut untung. Kalau ngomong sama Mas Fier kayak gini nih, makanya disebut legenda pasar modal. Dia bisa menganalogikan hal-hal yang sangat berat di ilmu pasar modal, di investasi. Jadi simpel kita terima. This is not rocket science, Pak. Yes. Mas, ini bukan rocket science. Biasa saja. Toh Anda terlalu banyak mencampuri urusan Tuhan. Memangnya 1 jam lagi Anda tahu Anda masih hidup? Nggak tahu juga. Di urusan Tuhan. Terus ngapain kita investasi? Itu fun. Investasi itu fun. Fun, jangan stres. Karena apa? Anda melihatnya dari kacamata main judi. Oh, oke. Oh, jadi panik segalanya itu kacamata main judi. Main judi. Ya kayak begitu. Menjanjikan sesuatu yang mewah. Hey guys, beli Mercy 1 bulan. Mana ada orang bisa beli Mercy 1 bulan? Ya, saya aja puluhan tahun baru bisa beli Mercy gitu. Masa ini baru anak muda baru muncul dari tanah. Ngomongnya, hey guys, 1 bulan guys, beli Mercy guys. Come on guys. That's totally bullshit. Ya. Itulah yang membuat merangsang banyak orang jadi pengen jadi taruhan. Dan kalau kita lihat di Indonesia ini kan memang jenjangnya cukup tinggi. Betul. Miskin sekali sama kaya sekali kan. Ya. So jadi yang di tengah-tengah ini memberikan flexing ataupun gambaran nih gua sukses nih main ini. Percaya orang. Terus hanya dengan 100.000 bisa untung. Nggak mungkin lah. Ya. So, jadi tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Makanya saya membongkar mindset masyarakat kita. Come on guys. Banyak yang investasi bodong menawarkan gini. Guys, taruh 5 juta, dapat 15 juta. Ya. Dari mana? Saya tanya dari mana? Di dunia ini yang bisa bawa return double digit hanya 2. Kasino dan saham. Bisnisnya luar biasa. Terus memberikan return double digit. Ya. That's totally bullshit. Bullshit. Kenapa? Yang bisa memberikan double digit di dunia ini hanya saham dan kasino. Ya, jadi kalau ada yang bilang, ini guys, bikin apa double digit, bullshit. Itu pasti Ponzi scheme. Ponzi scheme. Nah, dan Bapak Ponzi scheme Bernard Madoff itu berhasil menipu orang 39 tahun. 39 tahun. Makanya banyak teman-teman saya yang main Ponzi scheme, saya bilang, hidup Anda paling cuma 10% dari Bernard Madoff. Loh kok bisa? Kalau gurunya ketangkap 39 tahun, kamu muridnya paling 4 tahun, 5 tahun ketangkap. Dan lihat semua Ponzi scheme itu udah ketangkap 4 tahun, 5 tahun. Ya, betul. Dan udah masuk penjara semua. Jadi banyak lah kayak gitu. Jadi memang sudah, makanya akhirnya seorang Fier Abdul Jamal turun gunung untuk mau keliling Indonesia. Iya. Gara-gara ingin jangan sampai negara maju udah menikmatin,
sistem kripto yang luar biasa karena tadi shifting paradigm tadi bahwa sekarang akan ke kripto. Ayo siap teman-teman muda. Itu yang ingin Mas lakukan. Benar. Jadi yang saya sampaikan bahkan beberapa merasa bahwa apa yang dikatakan Pak Fir itu adalah doktrin. Oke. Saya bilang benar karena doktrin itu selalu ada azas di belakangnya. Oke. Tetapi kalau brainwash, cuci otak itu yang bahaya. Oke. Cuci otak itu Anda dikatakan, ayo ke jurang yuk. Di bawah jurang itu ada surga. Ada taman surga, ada paradise. Kita bisa enjoy, hidup enak. Oke. Terus Anda percaya. Anda ikut. Anda nyemplung. Makanya banyak korban-korban di binary option itu ya kayak gitu. Dijanjikan bahwa sebulan Anda bisa beli Mercy. Buang HP. Ya. Ke laut. Gitu. Kalau Anda kaya, Anda nggak buang HP. Anda menyumbangkan HP Anda aja. Masih banyak yang perlu HP kan. Kenapa mesti dibuang untuk menunjukkan bahwa Anda kaya kan? Itulah fenomena yang ada saat ini. Orang ingin diakui bahwa dia sultan. Kalau Mas Fiar bisa melihat dan memberikan pandangan-pandangan seperti tadi. Kripto ini percepatannya seperti apa sih Mas? Seorang Fiar melihat ini akan jadi apa Indonesia kalau seumpamanya nih. Emas jalan ini menghasilkan trader-trader baru yang memang benar-benar jiwanya kayak Mas Fiar gitu. Indonesia ini akan kayak apa anak mudanya menyambut 2020, 2030 yang Indonesia ke depan semakin tebal umur produktif. Negara yang lain kayak Jepang malah yang tua yang paling banyak. Kalau semuanya jago trader, wow. Mas Fiar akan melihat kemana Indonesia pada saat nanti? Indonesia saya akan lihat ya menjadi negara yang akan diperhitungkan di dunia untuk pasar kripto. Kenapa? Satu, ini no boundaries, ya, nggak ada batasan. Ada batasan. Anda di laut, Anda di gunung, dimanapun Anda bisa akses. Kemudian 24 hours. Yes, 24 hours. So anytime you can do it. Betul. Terus kemudian seumur dengan anak-anak milenial sekarang yang namanya ini sudah mainan sehari-hari. Ampun Mas. So semua ada di sini. Semua ada di situ. So you sekarang punya ATM berjalan. ATM berjalan, you bisa punya duit setiap hari. Kalau Anda tahu bersyukur, kapan Anda ini. Nah, sekarang saya bertanya, Anda investasi deposito di bank setahun 3%. Setahun 3% Anda tunggu. Ya. Masa di kripto Anda udah untung 4%, 5% Anda nggak jual. That's a problem. You mau untung ratusan persen. Modalnya yang digedein. Jangan nafsunya yang digedein. Banyak orang mau investasi, modal 10 juta, mau untung 100 juta. Mana mungkin? Di saham itu, kalau modal 10 juta, per hari Anda bisa dapat 200.000 sampai 700.000 per hari. Nggak bisa lebih. Kalaupun lebih, artinya itu Tuhan kasihan hari itu. Kasih kamu 1 juta. Ada, kasihan, kasih 1 juta. Tapi kalau modal 10 juta, mau dapat 100 juta, nggak mungkin. So, jadi sesuatu yang udah nggak mungkin jangan dipaksakan. Istri saya bilang, don't push your luck. Ya? Oke, good. Jadi luck Anda ya 10 juta ya dapatnya segitu. Kalau Anda mau modal gede, teman saya bilang kita coba ilmu saya. Dengan modal 300 juta, dia bisa dapat 25 juta. 15 sampai 25 juta per hari. Dengan modal 300. Wow. So jadi, perbanyak modal Anda. Bukan perbanyak nafsu Anda. Karena probabilitas itu ilmu probabilitas. Sekarang Anda masuk di industri probabilitas. Anda masuk di habitat probabilitas. Terus Anda harus pakai ilmu pasti. Pasti untung ya 1% ya jual. Pasti untung 5% ya Anda jual. Jangan Anda masuk di habitat probabilitas, Anda pakai ilmu probabilitas. Pakai bilang ini mungkin naik nih. Kelihatannya naik. Kayaknya kuat naik. Begitu sudah untung lagi. Ini jual semua apa jual separuh ya Pak? Begitu jual separuh besok hancur, loh nangis baru dia. nangis. Nangis. Nah, itulah kondisi fakta yang ada. Ya, makanya kita harus bongkar mindset. Oke, Mas menarik sekali tadi ngomong yang disampaikan tadi. Oke, sekarang aku mau coba lagi bertanya. Ini mungkin pertanyaan banyak pihak ya. Coba aku sampaikan ke Mas. Bagaimana sih segi dari
Mas bermain investasi ini yang menyangkut ke hukum. Banyak orang kan, ya mungkin banyak orang yang tidak terlalu paham gara-gara FOMO, dia ikut pada saat begini dia langsung melaporkan. Nah, ini gimana sih Mas pandangan kayak gini? Oke, kalau judi, Anda mau lapor ke hukum, Ya. Anda kalah main judi, Anda lapor ke hukum, Ya. begitu Anda lapor polisi, yang ngelapor sama yang dilapor dua-duanya ditangkap. Ya? Oke. Karena apa? Dua-duanya ilegal kan? Ya. Anda udah tahu judi itu ilegal, kenapa Anda main? Siap. Oke. Tetapi yang namanya saham, yang namanya kripto, yang semua padat regulasi, padat regulasi, disahkan, di-approve oleh lembaga yang terhormat, lembaga kredibel, yaitu kalau di saham OJK dan Bursa Efek Indonesia, kalau di kripto oleh Bapepti. Apakah Anda masih meragukan kredibilitas, reputasi, otoritas? Kalau di Amerika itu Security Exchange Commission, apakah Anda meragukan itu? Dalam setiap prospektus itu tertulis disclaimer. Dengan membeli saham ini, Anda berpeluang mendapat profit, berpotensi mendapat profit, atau mendapat resiko kerugian, bahkan kehilangan seluruh nilai investasi Anda. Jika perusahaan itu tutup ataukah perusahaan itu delisting. Itu ada di dalam bab 6, faktor resiko di dalam prospektus. Oke. Pada saat Anda buka akun RDN, Anda tanda tangan itu semua, disclaimer. Artinya keputusan itu murni di tangan Anda. Keputusan murni? Murni, beli dan jual di tangan Anda. Adapun Anda mencari referensi, beli nggak, jual nggak, berdasarkan referensi ataupun analisa-analisa yang ada di pasar. Betul. Semua referensi dan analisa selalu ada disclaimer. So sekarang kalau Anda rugi, apa yang Anda rugi? Seperti yang saya sampaikan di awal, Anda udah jual belum? Kalau Anda belum jual berarti masih floating loss. Floating loss. Nah, jadi jangan floating loss Anda anggap rugi terus Anda mau lapor. Terus pertanyaannya, waktu Anda untung, Anda kirim pizza nggak? Nah, Anda beli saham Ya. untung 100 juta. Apakah Anda mau kirim pizza? Apakah Anda mau kirim ayam crispy kepada seluruh karyawan? Enggak juga kan. Malah kalau untung biasanya pura-pura diam. Pura-pura diam. Kalau rugi teriak. Yang orang-orang kayak begitu nggak akan lama. Orang-orang kayak gitu di bursa cepat hilangnya. Karena memang mereka hanya cocok di meja judi. Nggak cocok di meja investasi itu nggak cocok. Karena nggak kuat derajat kata orang Jawa bilang. Aduh ini bahaya. Tolong ini guys kita tulis nggak kuat derajat. Oke menarik. Itu judulnya bagus banget. Dipakai itu judulnya. Investasi harus kuat derajat. Iya dong. Mungkin saya bukan dari keluarga bangsawan. Yes. Mungkin Anda bukan berasal dari keluarga orang kaya. Betul. Tapi derajat kita harus naik dong. Kenapa? Yes. Allah sendiri mengatakan, berfirman, Dia tidak akan merubah kalau kamu nggak mau berubah. Yes. Ya. Kalau kamu memang mentalnya mental penjudi ya, masa mau dirubah jadi mental bilioner? Ya bisa. Ya itu kata kunci yang sangat luar biasa tadi guys. Jadi aku hari ini bisa kedatangan dan aku memang mengundang khusus ke Mas Fier karena kita ingin menimba ilmu yang luar biasa dari legenda pasar modal ini. Dan Mas Fier udah pernah keluarin bukunya, saya nggak ada ya, lupa aku. Badai pasti berlalu. Ya nanti aku akan keluarin bukunya Mas Fier buat teman-teman yang tertarik mau baca tentang bagaimana pikiran-pikiran beliau. Itu masih beredar Mas ya bukunya ya sampai hari ini. Dan masih ditulis lagi buku yang kedua, Iblis dan Malaikat di Pasar Modal. Wow, ada buku baru lagi dari Mas Fier yaitu Iblis dan Malaikat di Pasar Modal. Ayo kita bareng-bareng baca supaya bagaimana bisa memiliki jiwa yang benar-benar bisa naik derajat karena ini hal yang keniscayaan dari kripto ini kita nggak akan bisa lawan. Bener ya Mas? Nggak bisa lawan. Anda punah. Anda ikut atau Anda punah? Anda ikut atau Anda punah. Jadi guys, berarti sangat banyak yang bisa kita ambil pertemuan sekejap ini. Tapi akankah berlanjut? Akankah kita bisa bikin waktu periodically dengan legenda pasar modal Indonesia? Silakan kalian tulis. Silakan saran apapun bahwa di Ngobrol Asik. Apakah perlu Ngobrol Asik ada periodically khusus tentang pasar modal, tentang kripto dan seterusnya.
bersama Fier Abdul Jamal. Silahkan tulis. Kita akan lakukan periodically kalau memang teman-teman menghendaki. Jadi pertemuan awal ini adalah pertemuan yang sangat ditunggu-tunggu banyak orang. Karena apa ya, banyak yang minta. Mas Anang main di, kita punya kripto asik. Akhirnya banyak, tolong Mas edukasi. Kebetulan beliau memang lagi keliling Indonesia. Seperti juga asik juga akan keliling Indonesia. Tentang edukasi bahwa kita akan melewati teknologi yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kita terus bisa bersama dengan Mas Fier. Tolong silakan Anda tulis di sini, di bawah ini, kirim ke kita. Akan kita lakukan kan. Kalau perlu bisa kasih judulnya. Tolong minggu depan ngomong apa, tolong minggu depan lagi bicara apa. Mas Fier dan saya akan siap untuk bikin lagi cerita-cerita baru tentang investasi masa depan Indonesia. Jadi sekali lagi guys, waktu yang sebentar ini kita akan terus berlanjut. Silakan komen, dan Mas Fier terima kasih hari ini. Sama-sama. Sangat luar biasa tadi ilmunya, sangat luar biasa. Jadi sekali lagi buat Mas Fier, mudah-mudahan terus sehat. Amin. Yang penting karena sudah disebut legenda pasar, the living legend. Jadi ayo kita belajar terus dengan Mas Fier. Ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman semua, ketemu lagi di pembahasan yang akan datang.